Al-Kisah, diceritakan sebelum meninggal dunia, Abu Nawas memberikan wasiat kepada keluarganya. Abu Nawas meminta keluarganya untuk memberikan kain kafan yang sudah usang dan sangat rusak, untuk membungkus dirinya ketika sudah wafat. Dan tiba saat Abu Nawas meninggal dunia, istrinya mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, ketika ruh Abu Nawas masih berada di dalam kuburnya, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir datang sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada ruh Abu Nawas yang ada dalam kubur. Sebelum malaikat Munkar bertanya, kedua malaikat ini terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Singkat cerita, malaikat Munkar dan Nakir berdebat keras mengenai kuburan yang mereka datangi. Mereka kebingungan, seharusnya apabila ini merupakan jenazah baru, tentu kain kafannya juga masih bagus. Satu malaikat yakin, kalau ini adalah mayat baru, yang satu ragu kalau yang didatangi ini adalah kuburan baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan untuk bertanya kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas. Abu Nawas muncul, ia tak langsung menjawab pertanyaan malaikat. Setelah beberapa waktu, lalu Abu Nawas baru menyahut, "Apa kalian berdua tidak salah alamat? Lihat kain kafanku ini kan? Sudah usang berarti aku ini penghuni lama." "Iya kan?" jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, dua malaikat langsung terdiam kebingungan. Kedua malaikat memandangi jasad Abu Nawas. Memang kain kafan yang dipakai telah rusak, namun tanahnya masih baru. Kedua malaikat ini tambah bingung, dan kembali berdiskusi yang akhirnya satu malaikat berkata kepada temannya, "Ya, mayat ini bukan mayat baru, lihat saja kain kafannya sudah pada sobek," ujar malaikat yang satunya. "Kamu benar, kalau begitu ayo kita ke mayat yang lain," jawab malaikat yang satunya lagi. Dengan trik dan akal cerdasnya, Abu Nawas akhirnya berhasil lolos dari pertanyaan malaikat, dan dia juga berhasil lolos dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur, dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup?" "Abu Nawas, sanggup Paduka yang mulia,"
kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi, masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya.